Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan pastinya? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Gimana? Masih semangat kan belajar dari rumah? Harus tetap semangat dong walaupun kita belajar dari rumah. Oh iya, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Anna Ika Pratiwi Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada adik-adik tentang suatu materi yang berjudul Hukum Archimedes. Pada materi Hukum Archimedes ini, saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan utama. 3 pokok bahasan utama itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu tentang bunyi hukum Archimedes dan persamaan matematis dari hukum Archimedes, dan pembahasan yang kedua yaitu tentang kedudukan suatu benda pada hukum Archimedes, dan yang ketiga pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke materi. Adik-adik, pernahkah kalian melihat kapal laut yang sedang berlayar di lautan lepas? Pasti di antara kalian ada yang pernah melihat kan kapal laut yang sedang berlayar di lautan lepas. Yang menjadi permasalahan di sini, yang ibu tanyakan adalah mengapa kapal laut sebesar itu dan seberat itu dapat berlayar di lautan lepas? Apa yang menyebabkan kapal laut tersebut tidak tenggelam? Kira-kira karena apa ya kapal tersebut bisa berlayar di lautan lepas? Mungkin di antara adik-adik ada yang tahu jawabannya? Apa yang menyebabkan kapal tersebut bisa berlayar lepas di lautan bebas? Ada yang tahu jawabannya? Oke, tenang saja, kalau kalian belum tahu jawabannya, kalian akan tahu semua jawaban dari pertanyaan tersebut pada materi yang akan ibu bahas, yaitu tentang hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas, di mana beratnya sebanding dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berikut merupakan bunyi dari hukum Archimedes. Dari bunyi hukum Archimedes tersebut, kalian garis bawahi pada kalimat gaya angkat besarnya sebanding dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari bunyi hukum Archimedes tersebut, kalian dapat menuliskan perumusan matematis dari hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan rho F kali G kali VC, di mana FA itu sendiri merupakan gaya angkat atau yang kita sebut dengan gaya Archimedes, dan rho F merupakan massa jenis dari fluida, dan G merupakan percepatan gravitasi, dan VC merupakan volume benda yang tercelup. Bisa difahami? Oke, ibu ulang. Perumusan matematis dari hukum Archimedes yaitu FA sama dengan rho F kali G kali VC, seperti berikut ini. Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bunyi hukum Archimedes dan persamaan matematis dari hukum Archimedes? Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kedudukan suatu benda pada hukum Archimedes. Adakah yang tahu apa saja kedudukan benda pada hukum Archimedes? Mungkin adik-adik di rumah sudah ada yang tahu.
kedudukan benda pada hukum Archimedes itu ada berapa? Ya, kedudukan benda pada hukum Archimedes ada 3. Apa saja ketiga kedudukan benda tersebut? Yang pertama, yaitu benda terapung. Yang kedua, yaitu kondisi benda melayang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kondisi benda tenggelam. Ibu di sini akan membahas ketiga kondisi benda tersebut satu persatu. Kalian simak dengan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Oke? Kondisi benda yang pertama yaitu benda terapung. Berikut merupakan kondisi benda dapat dikatakan terapung. Benda dapat dikatakan terapung apabila benda tersebut berada di permukaan fluida. Bisa difahami? Benda dapat dikatakan terapung apabila posisi benda berada di permukaan fluida. Berikut merupakan perumusan matematis dari benda terapung. Bagaimana syarat benda dapat dikatakan terapung? Ya, benda dapat dikatakan terapung apabila massa jenis dari benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Itulah yang menyebabkan mengapa benda dapat terapung. Dan kondisi benda yang kedua yaitu benda melayang. Benda dapat melayang apabila massa jenis dari benda tersebut sama dengan massa jenis zat cairnya. Berikut merupakan kondisi benda melayang. Kondisi benda melayang biasanya benda berada di tengah-tengah fluida. Jadi, benda tidak berada di dasar ataupun di permukaan fluida. Namun, benda berada di tengah-tengah dari fluida. Berikut merupakan perumusan matematis dari benda melayang. Bagaimana tadi syarat dari benda melayang? Ya, benda dapat dikatakan melayang apabila massa jenis dari benda tersebut sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan kondisi benda yang ketiga, yang terakhir, yaitu benda tenggelam. Berikut merupakan ilustrasi dari benda tenggelam. Benda dapat dikatakan tenggelam apabila massa jenis dari benda tersebut lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Kondisi benda tenggelam itu biasanya benda berada di dasar fluida. Berikut merupakan perumusan matematis dari kondisi benda tenggelam. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang ketiga kedudukan benda pada hukum Archimedes? Yuk kita ulangi sekali lagi tentang ketiga kondisi benda pada hukum Archimedes. Ya, yang pertama adalah kondisi benda terapung. Benda dapat dikatakan terapung apabila massa jenis dari benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Yang kedua yaitu benda melayang. Benda dapat dikatakan melayang apabila massa jenis dari benda tersebut sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan kondisi yang terakhir, yang ketiga, yaitu benda tenggelam. Benda dapat dikatakan tenggelam apabila massa jenis dari benda tersebut lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah paham kan tentang tiga kondisi benda pada hukum Archimedes? Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu pokok bahasan yang terakhir mengenai penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada balon udara. Mengapa balon udara itu dapat terbang bebas di udara? Ya, balon udara dapat terbang bebas di udara karena massa jenis gas yang ada di dalam balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara atmosfer. Itulah yang menyebabkan mengapa balon udara dapat terbang bebas di udara.
Bisa dipahami? Oke, balon udara dapat terbang bebas di udara karena massa jenis dari gas yang ada di dalam balon udara itu lebih kecil daripada massa jenis udara atmosfer. Contoh yang kedua yaitu pada kapal selam. Pasti adik-adik tahu kan kapal selam itu apa? Ya, kapal selam dapat mengalami 3 kedudukan benda. Kapal selam dapat terapung, juga dapat melayang, dan juga tenggelam. Apa yang menyebabkan kapal selam tersebut dapat terapung, melayang, dan juga tenggelam? Ada yang tahu? Ya, kapal selam dapat mengalami perubahan posisi benda karena pada tubuh kapal selam terdapat rongga udara. Rongga udara itulah yang dapat mengatur banyaknya sedikit air yang keluar dan masuk pada tubuh kapal selam. Bisa dipahami? Yang menyebabkan perubahan posisi pada kapal selam adalah rongga udara yang terdapat pada kapal selam. Rongga udara itulah yang dapat mengatur keluar masuknya air yang ada pada tubuh kapal selam. Contoh yang ketiga yaitu ada pada jembatan ponton. Adik-adik tahu bagaimana bentuk dari jembatan ponton? Jembatan ponton merupakan jembatan yang terbuat dari drum-drum yang disatukan. Mengapa jembatan tersebut dapat terapung? Karena massa jenis dari drum-drum tersebut lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Itulah yang menyebabkan mengapa jembatan ponton dapat terapung. Bagaimana? Adik-adik sudah paham tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita ulangi sekali lagi. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ada pada apa saja? Yang pertama yaitu pada balon udara, yang kedua yaitu ada pada kapal selam, dan yang ketiga yaitu ada pada jembatan ponton. Bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi hukum Archimedes, silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah balon diisi gas yang memiliki massa jenis 0,2 kg per meter kubik. Balon tersebut mampu mengangkat beban maksimum 781 kg. Jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, maka berapakah volume balon tersebut? Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Pada soal tersebut, kita ketahui bahwa gaya angkat atau yang kita sering sebut gaya Archimedes itu arahnya ke atas, sesuai dengan panah merah tersebut. Dan berat dari He merupakan berat dari gas yang berada di balon, dan berat beban itu arahnya menuju ke pusat bumi, yaitu menuju ke bawah. Pada soal tersebut diketahui bahwa Rho B sama dengan 0,2 kg per meter kubik, Rho U sama dengan 1,3 kg per meter kubik, dan M sama dengan 781 kg. Sedangkan yang ditanyakan dari persoalan tersebut yaitu berapa volume dari balon tersebut. Karena W dan WB arahnya itu sama, yaitu menuju ke pusat bumi, maka W dan WB kita taruh di satu ruas kanan. Kemudian WB kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi persamaan FA min WB sama dengan W. FA itu sendiri kita rumuskan dengan
rho U dikali G dikali VB, dan WB itu sendiri kita rumuskan dengan massa jenis B kali G kali VB, dan W itu sendiri kita rumuskan M kali G. Karena pada kondisi tersebut, yaitu percepatan gravitasi atau G itu nilainya sama, maka dapat kita abaikan, sehingga akan kita peroleh suatu persamaan 1,3 VB dikurangi 0,2 VB sama dengan 781. Dari persamaan itulah kita akan mendapatkan besarnya volume dari balon, yaitu sebesar 710 meter kubik. Sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai penyelesaian soal yang pertama? Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Simaklah soal berikut ini. Sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan massa jenis A sama dengan 0,8 gram per cm kubik mengalami gaya ke atas sebesar Fa, dan jika dicelupkan dalam fluida B dengan massa jenis B sama dengan 0,7 gram per cm kubik mengalami gaya Archimedes sebesar Fb. Perbandingan kedua gaya tersebut Fa per Fb bernilai, dan inilah pembahasan soal yang kedua. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa massa jenis dari A sama dengan 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis B sama dengan 0,7 gram per cm kubik. Sedangkan yang ditanyakan yaitu perbandingan dari Fa dan Fb. Telah kita ketahui bahwa gaya Archimedes dirumuskan F sama dengan rho kali G kali V. Dari perumusan ini dapat kita ketahui bahwa F itu sebanding dengan rho. Jadi dapat kita ketahui bahwa gaya Archimedes itu sebanding dengan massa jenis fluida tersebut. Sehingga dari sini dapat kita rumuskan Fa per Fb sama dengan rho A per rho B. Maka dari persamaan itulah kalian akan mendapatkan nilai perbandingan dari Fa dan Fb, yaitu sebesar 8:7. Sampai sini kalian sudah paham kan bagaimana cara penyelesaian soal yang kedua? Baik, bagaimana adik-adik? Kalian sudah lebih paham kan mengenai materi hukum Archimedes? Ibu harap dengan adanya video pembelajaran kali ini, kalian bisa lebih memahami tentang materi hukum Archimedes. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila Ibu memiliki salah kata yang tidak berkenan di hati, dan jika ada kesalahan materi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, tetap semangat belajar di rumah.